Mereka juga tidak berkompeten sebagai perwakilan rakyat karena mereka tidak berasal dari rakyat dan dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat. Pemerintahan kita, elit kita, orang yang menduduki jabatan di kabinet kita, dan kemudian orang yang ada di parlemen kita, itu sekali lagi tidak ada di sana demi mensejahterakan rakyat. Tidak ada di sana untuk mengemban amanah rakyat dengan kemampuan dan keahliannya. Nah, 13 Oktober tahun 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu mengundang Presiden terpilih Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto ke Solo, ke kediamannya, untuk berdiskusi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Obrolan itu tidak diketahui oleh publik, itu adalah obrolan tertutup, sedemikian sehingga baik wartawan maupun rakyat hanya bisa melihat ketika Pak Prabowo masuk ke dalamnya dan ketika Pak Prabowo keluar dari sana. Itu saja, tidak lebih, semuanya tertutup, obrolan di dalamnya konon katanya adalah rahasia. Tak lama setelah itu, wartawan kemudian mempublikasikan apa yang sebenarnya terjadi di sana, yaitu terkait dengan kebersinambungan, keberlanjutan, dan kebersamaan. Itu saja. Jadi semuanya nadanya optimistik, semuanya auranya positif. Tetapi ada informasi dari Pak Said Didu yang mengatakan justru itu adalah hal yang sebaliknya. Pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat-sangat mencekam, sangat-sangat mengerikan, khususnya untuk Pak Prabowo Subianto. Karena di sana beliau ditekan dan beliau dibuat sedemikian rupa sampai harus mengikuti semua keinginan-keinginan dari Pak Jokowi. Apa saja? Di antaranya adalah bahwa Pak Jokowi itu menginginkan semua proyeknya, semua kebijakannya, semua gagasan, tindakan, dan pendekatan-pendekatannya itu harus dilanjutkan oleh Pak Prabowo Subianto. Kemudian Pak Prabowo juga tidak boleh mengotak-atik apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya, termasuk juga kemungkinan-kemungkinan skandal dan aib. Dan yang ketiga adalah Pak Jokowi menghendaki agar dirinya menunjuk dan menentukan 17 anggota kabinet untuk dimasukkan ke dalam kabinet Pak Prabowo Subianto. Nah, inilah yang cukup membingungkan, 17 orang itu cukup banyak, Baraya. Pak Prabowo sendiri pada waktu itu disangkakan telah memiliki susunan kabinet yang jumlahnya 33 orang dan pada waktu itu sudah masuk ke dalam kategori zakon kabinet. Mereka adalah orang-orang profesional, mereka adalah cerdik-cendikia, mereka adalah orang yang mumpuni di bidangnya. Zakon kabinet sendiri adalah istilah yang sebenarnya dipopuler di zaman dulu dan kemudian terus-terusan digaungkan oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, tetapi kemudian berbenturan dengan kepentingan Pak Jokowi yang menginginkan 17 orang ini masuk ke dalam kabinetnya. Setelah berpikir lama dan kemudian berdiskusi, negosiasi, berkompromi dan sebagainya, akhirnya diputuskanlah bahwa kabinet Pak Prabowo Subianto itu jumlahnya adalah 109 orang, yang kemudian kelak bertambah menjadi 112 orang, terdiri atas 48 menteri dan kemudian 58 wakil menteri serta 10 pejabat setingkat menteri. Ini adalah kabinet paling gemuk sepanjang sejarah Indonesia, kabinet paling gemuk sepanjang sejarah dunia modern. Ini yang paling banyak. Jadi dalam hal ini Pak Prabowo Subianto benar-benar tidak memiliki pilihan dan tidak memiliki bargaining, karena bagaimanapun yang membuat dirinya itu maju dan berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia adalah berkat jasa dari Pak Jokowi. Dan karena itu maka Pak Prabowo itu tidak memiliki daya tawar ketika harus berhadapan dengan tuntutan yang semacam ini. Makanya dalam hal ini sebenarnya Pak Prabowo itu sudah sejak awal menjual jiwanya, menjual idealismenya demi keinginan dirinya untuk menjadi presiden. Kan harganya itu ya seperti itu, Baraya. Ya, tapi itu adalah pernyataan dari satu orang, Pak Said Didu. Entah itu benar atau salah ya, karena sekali lagi itu adalah pernyataan beliau. Cuman memang betapapun tidak pernah diceritakan oleh media-media mainstream, tetapi ada sebuah pernyataan yang cukup dianggap mengkonfirmasi, yaitu Pak Sufmi Dasko, orang kesayangan Pak Prabowo Subianto, itu mengatakan bahwa finalisasi kabinet Pak Prabowo Subianto itu diputuskan H-7 dari pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi. Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final
H-7 atau H-5 kali gitu. Kalau kita mengetahui bahwa Pak Prabowo itu dilantik tanggal 20 Oktober, maka seminggu sebelumnya atau H-7 sebelumnya itu adalah 13 Oktober. Bertepatan dengan Pak Prabowo diundang datang ke Solo dan kemudian berbicara secara rahasia selama 1,5 jam itu. Jadi apakah ada hubungannya antara finalisasi kabinet itu dengan pertemuan? Ya menurut orang-orang tertentu, ya memang disitulah titik poin transaksinya. Nah, maka dari itu, zakon kabinet yang dibayang-bayang oleh masyarakat Indonesia sebagai kabinet ideal, di mana setiap orang menempati posisinya sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan portofolionya, itu pada akhirnya tidak terjadi. Kabinet yang ada sekarang itu adalah kabinet yang bukan fokus untuk mengemban amanah rakyat, untuk mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat, tetapi kabinet ini difokuskan bagaimana caranya agar keseimbangan politik yang ada tetap terjadi, agar stabilitas pemerintahan ini tidak bergoyang ke sana kemari. Ini tujuan dari kabinet yang ada sekarang. Makanya kalau Baraya cek, ada begitu banyak tokoh-tokoh yang menjadi anggota kabinet di Indonesia saat ini di bawah pemerintahan Pak Prabowo, itu ada yang cacat hukum, ada yang cacat etis, ada yang bahkan tidak berkompeten di bidangnya. Kita sebut beberapa contoh di antaranya ya. Ini hanya contoh, nggak semua, ini hanya contoh ya. Anggota kabinet yang bermasalah di antaranya adalah Pak Teddy. Beliau itu adalah anggota TNI aktif, tetapi langsung diangkat menjadi Seskab. Ini masalah. Kemudian ada Pak Bahlil. Pak Bahlil itu adalah menteri yang diduga merekayasa gelar doktoralnya di UI. Dan itu sudah pernah diketahui bersama. Kemudian ada Pak Raffi Ahmad. Beliau juga anggota kabinet Baraya. Beliau itu sempat mendapatkan gelar honoris causa dari kampus yang tidak dikenal, kampus yang tidak legal. Kemudian ada Pak Erlangga Hartarto. Beliau pernah terseret pusaran kasus korupsi minyak goreng. Kemudian ada juga Pak Aryo Bimo Nandito, pernah terseret kasus korupsi menara pemancar BTS. Kemudian ada Edward Umar Sharif, beliau itu pernah menjadi tersangka KPK atas dugaan suap dan gratifikasi pada tahun 2023. Kemudian ada Budi Gunawan, beliau pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tahun 2015 atas dugaan kepemilikan rekening gendut Jenderal Polisi. Kemudian ada Pak Tito Karnavian, beliau pernah terseret banyak dugaan kasus hukum dan korupsi, termasuk di dalamnya adalah korupsi impor daging sampai pelanggaran hak asasi manusia menurut versi Kontras. Kemudian ada lagi Pak Syafri Samsudin. Beliau adalah orang dekat Pak Prabowo Subianto, tetapi sayangnya masa lalunya kelam. Beberapa pihak menuduh beliau terlibat dalam pelanggaran HAM berat di masa lampau. Begitu. Ada juga anggota kabinet yang nampaknya mengemban amanah yang tidak sesuai dengan keahliannya. Kita bisa melihat misalkan Pak Sugiono, beliau itu ditetapkan sebagai Menteri Luar Negeri, padahal tidak memiliki rekam jejak sama sekali terkait dengan diplomasi luar negeri. Kemudian Pak Raja Juli, Menteri Kehutanan, beliau itu ternyata adalah lulusan Al-Quran, tafsir Al-Quran. Kemudian ada juga Pak Marwarar Sirait, yang kita ketahui beliau itu adalah latar belakangnya hukum, tetapi sekarang jadi Menteri Perumahan. Ada Pak Budi Ari. Nah, ini Pak Budi Ari itu ya sudah terkenal lah ya, Baraya. Sudah legend beliau itu. Kemudian ada Pak Dadan Hindayana. Beliau tidak berkompeten di bidang gizi, tetapi beliau ditempatkan justru sebagai kepala BGN. Kemudian ada juga Pak Budi Gunadi Sadikin. Beliau itu adalah Menteri Kesehatan, tetapi latar pendidikannya justru adalah fisika nuklir, Baraya, dan beliau pernah jadi direktur di PT Mandiri, di Bank Mandiri. Kemudian ada AHY. Nah, beliau itu adalah Menko dong, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Beliau itu latarnya tentu saja kita ketahui militer. Kemudian ada Dedi Hanggodo, Menteri PU, padahal latarnya adalah pengusaha. Dan lain-lain lah banyak ceritanya ya, termasuk Ibu Widianti Putri Wardana gitu. Itu saya pikir juga tidak nyambung amanahnya dengan latar pendidikannya. Nah, itu di eksekutif. Di legislatif itu juga ya bisa dibilang jumlahnya sangat sedikit orang-orang yang benar-benar mewakili rakyat. Karena kebanyakan itu ada orang-orang yang dimaksud itu adalah orang-orang yang mewakili kepentingan partai politiknya.
Makanya kalau rakyat menggerutu ini itu yang ngomongnya ke medsos, sebab kalau misalkan ke anggota DPR ya susah juga untuk menyampaikan sesuatu gitu ya, kecuali punya jalannya gitu. Nah, dari anggota DPR itu yang paling kuat itu ada dua. Ada fraksi-fraksi yang cenderung dekat sama Pak Jokowi, seperti antaranya adalah dari PKB dan kemudian Golkar, dan ada yang cenderung dekat kepada Pak Prabowo Subianto. Di antaranya yang terbesar tentu saja adalah Gerindra dan kemudian PAN. Nah, mereka semua itu berpihaknya ya kepada partai-partai politik itu, kepada ketua fraksi dan kepada dewan pembina di antara mereka. Jadi ya balik lagi, mereka juga tidak berkompeten sebagai perwakilan rakyat karena mereka tidak berasal dari rakyat dan dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat menurut penilaian saya. Tapi lagi-lagi itu harus kita terima, kondisi itu harus kita terima. Karena apa? Karena pemerintahan kita, elit kita, orang yang menduduki jabatan di kabinet kita, dan kemudian orang yang ada di parlemen kita, itu sekali lagi tidak ada di sana demi mensejahterakan rakyat. Tidak ada di sana untuk mengemban amanah rakyat dengan kemampuan dan keahliannya. Tetapi mereka ada di sana justru untuk mempertahankan keseimbangan politik yang ada di kalangan elit antar sesama mereka. Itu poinnya itu, Bara, ya. Makanya Gibran bisa menjabat. Makanya Ibu Puan juga bisa menjabat. Itu kan masalahnya. Nah, tapi apakah menjamin kalau orang sudah bagi-bagi kekuasaan, setiap jabatan itu sudah diberikan kepada orang-orang yang menginginkan, apakah keseimbangan politik itu akan berjalan? Ya, sampai batas tertentu berjalan, Baraya, tetapi ya namanya juga manusia, punya kepentingan sendiri, punya keinginan tersendiri, dan pada akhirnya juga punya ambisi tersendiri. Dan secara khusus, ambisi dari dua orang ini, dua presiden kita, ini semakin kesini tuh semakin menjauh. Semakin kesini tuh semakin tidak sinkron. Antara Pak Jokowi, presiden bayangan, dengan Pak Prabowo, presiden terpilih, itu semakin kesini tuh semakin renggang, Baraya. Dan kita bisa melihat itu. Dan saya tidak usah mengulangnya lagi, karena beberapa video saya sudah menjelaskan tentang keretakan hubungan di antara mereka. Cuman, kalau Baraya mau mengintip keretakan yang terjadi di antara mereka, dan kubunya, dan kelompoknya, dan pihak-pihak yang memang bersengketa di dalamnya, itu kita bisa lihat dari lubang kunci hukum. Lubang kunci urusan peradilan di Indonesia. Jadi, persengketaan kalangan elit di Indonesia itu nggak ketahuan, Baraya. Jadi masyarakat kita tuh adem ayem, santuy-santuy aja. Dan memang tidak dipublikasikan. Tetapi hukum itu biasanya bisa kita jadikan indikasi untuk mengintip apa yang terjadi di atas. Nah, begitu ya. Ini salah satu contohnya. Kalau ada orang yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, kemudian divonis karena urusan jabatan, karena urusan korupsi, dan kemudian tak lama kemudian presiden turun tangan dan kemudian membatalkan hukumannya, mengampuni orangnya, dan merehabilitasi nama baiknya, maka itu adalah salah satu manifestasi dari keretakan dua kekuatan besar yang ada di Indonesia. Atau manifestasi dari pertengkaran pihak-pihak besar yang ada di Indonesia. Di mana yang satu ingin dia masuk ke dalam penjara dan menyingkirkannya, yang satu lagi justru ingin mempertahankannya dia ada di situ. Begitu, itu salah satu indikasinya. Kemudian kita juga bisa melihat pertempuran di antara pihak-pihak besar itu dalam wujud pertempuran antara pihak-pihak aparatur negara. Misalkan yang sering kita lihat selama ini adalah polisi versus tentara. Atau kejaksaan versus polisi, atau KPK versus polisi, atau KPK versus tentara. Itu semuanya pernah kita lihat. Nah, mereka itu kan penegak hukum, mereka itu aparatur negara, mereka itu seharusnya ada dalam koordinasi, bahkan mereka itu sebenarnya di bawah satu komando yang sama. Jadi ketika mereka bersengketa, maka kita harus sadari bahwa komandonya ternyata bukan hanya satu di atas sana tuh, tapi ada banyak. Jadi Baraya bayangkan kemarin itu, ada polisi, ada kejaksaan nangkap polisi, kemudian polisi nangkap jaksa, kemudian tentara berantem dengan polisi, mengakunya tidak terjadi apa-apa, tetapi puluhan anggota tentara terlihat jelas dengan baju lorengnya, dengan kepala cepaknya, dengan senjata laras panjangnya, itu datang ke Polda. Tak lama setelah itu, Polda mempersenjatai diri dengan brimob bersenjata lengkap juga ada di sana gitu. Termasuk dengan mobil bajanya itu gitu. Nah,
betapapun disangkal, ya karena memang perseteruan di antara elit-elit kita itu pasti disangkal, tapi betapapun disangkal, kita tuh bisa mengintip apa yang terjadi di atas sana itu dengan tragedi-tragedi atau kejadian-kejadian yang terjadi di ranah hukum atau di antara para penegak hukum. Makanya misalkan kasus Pak Ferdi Sambo itu kan, selain Pak Ferdi Sambo itu ada 10 orang lah anak buahnya itu yang ikut disangsi kan. Nah, setelah kasusnya reda tidak viral lagi, itu anak buah kasus Sambo itu naik lagi, bertugas lagi, bahkan naik pangkat. Karena apa? Kasusnya udah nggak viral gitu. Jadi sekarang musuh bagi koruptor itu sebenarnya adalah netizen. Sebab kalau misalkan itu ya udah. Nah, sekarang koruptor-koruptor itu sudah mengembangkan cara untuk bisa mengatasi netizen. Bagaimana caranya? Yang mengalihkan mereka, entah itu dengan membayar buzzer, membayar media massa dan sebagainya, kita tidak tahu. Jadi misalkan kasus Pak Harvey Muiz. Dia itu diduga merugikan negara 300 triliun rupiah. Wow, fantastis banget kan? Nah, tapi yang menjadi sorotan netizen ya cuma dia. Nah, inilah cara koruptor mengalihkan isu. Kan sebenarnya dia tuh bukan babonnya, dia bukan pemilik perusahaan, dia bukan investor, dia bukan pemegang saham, dia bukan direksi, dia bukan komisaris, dia bukan siapa-siapa, dia cuma turut membantu kasus korupsi itu. Nah, yang korupsinya yang dibantu itu siapa? Gak kelihatan, gak dibahas, gak dilihat, pimpinan-pimpinannya gak pernah ketahuan. Ini sama seperti kasus, mohon maaf ya, Meikarta. Meikarta itu sudah ketahuan menyuap, itu ketahuan ya, sudah pengadilannya udah mengatakan seperti itu. Tapi yang ditangkap itu bukan pimpinan-pimpinannya, yang ditangkap itu kroco-kroconya. Nah, ya saya juga nggak tahu pimpinannya itu terlibat atau enggak ya, tapi mungkin nggak terlibat gitu ya. Kita nggak tahu. Tapi ini, nah, itulah cara untuk mengakali netizen. Jadi kalau sekarang ada viral, maka sodorkan satu orang biar dibully habis-habisan apa dan sebagainya. Nah, orang di belakangnya yang benar-benar koruptor itu nggak ketahuan, nggak terjamah. Nah, begitu kan? Nah, kenapa mereka bisa mengadali media? Kenapa mereka bisa mengadali para penegak hukum di Indonesia? Adalah karena mereka memiliki uang. Gitu kan? Setelah mereka korupsi gede-gedean, mereka dapat uang gede, mereka bisa menyuap siapapun yang mereka mau. Itu sejak kasus Edi Tansil sampai sekarang kasusnya selalu sama. Nah, makanya untuk bisa mengatasi ini, garis bawah ya, untuk bisa mengatasi ini bukan dengan hukuman mati. Karena hukuman mati pun bisa dicari orang pengganti. Tapi dirampas asetnya, dimiskinkan dirinya, diambil semua harta kekayaannya. Agar apa? Dia nggak bisa nyuap. Kalau dia nggak bisa nyuap, kan dia hartanya habis. Kalau dia nggak bisa nyuap, berarti apa? Di penjara dia nggak akan jadi raja. Di mana-mana dia nggak akan bisa bayar orang-orang untuk bisa melanggengkan kekuasaannya, nggak bisa. Nah, harus dimiskinkan. Makanya, begini, ini ada yang aneh. Sejak Indonesia mencoba untuk mengajukan RUU untuk memiskinkan para koruptor, sejak tahun 2008, sampai sekarang nggak pernah diurusin sama DPR. Ini yang mengherankan. Coba kita misalkan lihat urutannya ya. Kan begini Baraya, di tahun 2003 ada Badan Internasional Anti Korupsi yang meminta semua anggotanya itu untuk memberlakukan hukuman pemiskinan atau perampasan aset. Begitu kan? Kemudian Indonesia tahun 2006 itu gabung ke lembaga internasional itu, UNCAC itu gabung Indonesia ya. Dan karena itu maka Indonesia diharapkan juga memiliki undang-undang perampasan aset. Tahun 2008 Indonesia punya RUU rancangan draft diajukan kepada DPR, undang-undang perampasan aset. Siapa yang korupsi, maka bukan hanya diancam dengan hukuman, tapi juga harus diancam dengan perampasan aset. Biar apa? Biar dia tidak bisa menyuap orang lain, biar dia benar-benar tidak bisa menyogok pihak yang harus menghukumnya. Begitu kan? Dan itu masuk akal. Itulah cara untuk memutus korupsi di Indonesia, menakut-nakuti para koruptor agar mereka taubat dari perilaku jahatnya itu. Kan begitu. Nah, luar biasanya adalah sejak tahun 2008 sampai sekarang hampir 20 tahun DPR tidak pernah mau mencoba menggarap itu. Gak pernah disidangin, gak pernah diapa-apain, dibiarkan begitu saja teronggok dari tahun ke tahun. Kenapa bisa seperti itu ya? Kemarin ada yang ngomong ngoceh tuh orang DPR siapa. Dia mengatakan bahwa DPR tidak segera membahas ini karena tidak ada waktu. Ini gimana ceritanya 18 tahun gak ada waktu tuh gimana ceritanya Pak? Ya please lah harus ada waktu terkait dengan ini. Masa misalkan kasus Kaesang di Kejagung 3 hari kemudian di DPR sehari bisa langsung dioprek-oprek gitu ya untuk jadi gubernur. Masa ini udah belasan tahun tidak? Ini kan Baraya semua Pak anggota DPR saya mohon maaf ya.
cara memiskinkan koruptor itu adalah cara yang bagus untuk bisa memberantas korupsi di Indonesia. Bayangkan Indonesia itu rugi berapa ribu triliun gara-gara korupsi. Indonesia itu ruginya itu luar biasa gara-gara korupsi. Itu bukan hanya kita kehilangan duit, bukan rakyat menjadi semakin tidak sejahtera dan sebagainya, tapi sistem kita menjadi semakin lama semakin bobrok. Gara-gara korupsi itu, maka korupsi harus diberantas. Ini sudah urgen. Nah, gimana ceritanya DPR yang sudah punya draft, dan draft itu sudah memang benar-benar sesuai dengan uncak gitu, sesuai dengan level internasional, emang gitu ceritanya. Tapi kenapa DPR tidak pernah mau membahasnya? Saya nanya ini kepada DPR. Kenapa tidak pernah mau membahasnya? Jangan bilang nggak punya waktu. Ini waktunya sudah sekian lama. Ini saya mohon maaf ya. Tapi silahkan jawab ini. Kenapa bisa seperti itu? Makanya Indonesia itu disebut gelap tuh gara-gara ini. Pak Luhut, saya mohon maaf. Mahasiswa ngomong Indonesia gelap tuh salah satu. Ini baru satu poin ya. Belum poin yang lain kan ada 13. Ini satu poin. Kenapa DPR tidak mau membahas RUU perampasan aset? Begitu gitu kan. Nah, ada kecurigaan. Ini mah tidak terbukti, tapi ada kecurigaan jangan-jangan DPR sendiri adalah bagian dari koruptor itu. Sebab kalau misalkan mereka tidak korupsi, ya mereka pasti dengan senang hati, dengan hingar-bingar pasti akan mengatakan bahwa hore, kita punya undang-undang untuk memiskinkan para koruptor. Dengan demikian Indonesia pasti akan sejahtera. Kan pasti gitu. DPR itu kan perwakilan rakyat. Kalau rakyatnya sejahtera, mereka tuh pasti senang sekali. Tapi kenapa cara untuk mensejahterakan rakyat dan memiskinkan para koruptor mereka nggak mau? Ini bukan undang-undang memiskinkan pejabat, bukan. Undang-undang memiskinkan DPR, bukan. Jadi DPR harusnya nggak usah khawatir, nggak usah gusar. Ini undang-undang untuk memiskinkan koruptor. Jadi nggak usah gusar. Kenapa juga ikut-ikutan gusar dan akhirnya tidak menjawab? Ini anggota DPR itu kan sudah dari tahun 2008 sampai sekarang itu udah berapa kali silih berganti. Masa semuanya berganti-ganti tapi semuanya punya visi yang sama? Itu kan aneh. Itu ketuanya Ibu Puan atau siapa gitu, itu kan sudah berganti berkali-kali tapi masa masih gitu juga? Ini saya nanya Ibu Puan, ya ketua-ketua DPR semuanya yang pernah menjabat dan sedang menjabat itu saya tanyakan, kok tidak pernah dibahas gitu. Atau ini sebenarnya kan bisa aja diganti jadi Perpu gitu ya. Karena DPR sudah anggaplah sudah tidak mau gitu ya. Nggak tahu karena alasan tertentu gitu, karena alasan kemanusiaan terhadap koruptor atau apa. Oke lah, DPR itu tidak mampu gitu ya. Ya udah diserahkannya kepada Presiden. Presiden kan bisa mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi kalau undang-undangnya mentok di DPR ya udah sama pemerintah aja. Tapi kok pemerintahnya juga sampai sekarang nggak mau. Makanya ini Presiden yang terpilih baru-baru ini, Pak Prabowo Subianto, berani nggak mengeluarkan Perpu? Kalau berani, sungkem Pak, asli. Saya bisa jadi pendukung Bapak. Kalau misalkan Bapak berani mengeluarkan Perpu untuk perampasan aset. Tapi kalau misalkan Bapak sampai sekarang juga tidak berani, justru malah menuding kami-kamilah yang mukanya gelap gitu ya. Ya, kenapa seperti itu? Apakah anak-anak buah Bapak itu juga termasuk bagian di dalam sindikat itu atau tidak? Ya tidak diketahui, tapi publik bakal menilai. Kalau misalkan DPR tidak berani dan kemudian pemerintah juga tidak mau untuk mengesahkan ini, ada kemungkinan bahwa Bapak-Bapak Ibu sendirilah yang menjadi bagian dari sindikat koruptor itu. Secara konstitusi, pembubaran DPR adalah pelanggaran berat. Tapi secara etika itu layak untuk kita pertimbangkan. Kenapa seperti itu? Karena begini Baraya, DPR itu adalah representasi dari rakyat. DPR itu adalah penyambung lidah rakyat. Dan bahwa DPR itu sebenarnya adalah wujud demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Nah, kalau begitu itu memang wajib ada. Tetapi bagaimana seandainya DPR yang kita maksud itu justru adalah pengkhianat-pengkhianat rakyat. Orang yang ngambil uang dari rakyat, orang yang merusak kepentingan dari rakyat, dan dia bukan manifestasi dari demokrasi, tapi justru adalah wujud dari kehancuran demokrasi. Nah, pada bagian itu, maka sepertinya kita harus merombak total atau bahkan menghilangkan DPR sama sekali. Nah, di episode kali ini saya akan tunjukkan kepada Baraya bahwa DPR yang ada di Indonesia sekarang itu sama sekali telah mengkhianati rakyat dan itu sama sekali bukan manifestasi dari demokrasi. Hal pertama yang ingin saya tegaskan adalah bahwa DPR itu sekarang bukan representasi dari kehendak dan keinginan rakyat, tetapi dia adalah manifestasi dan perwujudan dari cita-cita, kehendak, dan kepentingan dari partai politik atau ketua partai politiknya. Ini bisa dipertanggungjawabkan kata-kata seperti ini. Jadi maksudnya coba misalkan Baraya cek. Baraya pernah masuk bilik suara dalam pemilu. Siapa yang Baraya coblos? Orang yang nggak Baraya kenal. Apakah Baraya mengenal namanya? Mungkin.
Tapi apakah Baraya tahu reputasinya? Baraya tahu portofolionya sampai sejauh ini? Apakah Baraya mengenal integritasnya? Tidak, Baraya tidak mengetahui itu. Itu disodorkan oleh partai politik, oleh ketua partai untuk masuk ke situ. Nah, kemudian dengan sebuah mekanisme yang penuh paksaan, Baraya harus datang ke bilik suara, kemudian harus mencoblos. Baraya tidak boleh golput, dikampanyekan, tidak boleh begini dan begitu, harus memilih apa yang dikehendaki oleh ketua partai. Begitu kan? Dan ketika orang-orang itu masuk menjadi anggota DPR, maka dia benar-benar berhikmat untuk kepentingan ketua partai. Makanya misalkan begini, kemarin ada anggota DPR yang marah-marah dan kemudian dimarahin balik sama rakyat Indonesia, dan rakyat kemudian menjarah sebagian di antara mereka. Ketika sudah dijarah, ada yang dipecat. Siapa yang menghendaki pemecatan itu? Ketua partai yang ingin bersih-bersih partai. Dan ada yang tidak dipecat. Kenapa? Karena ketua partai yang menghendaki itu. Jadi ini bukan soal rakyat, ini adalah soal partai politik dan siapa ketuanya. Jadi kalau misalkan Baraya, kita langsung aja eksplisit sebut nama ya, PKS misalkan. Baraya kenal enggak dengan Majelis Syuro PKS? Siapa ketuanya? Baraya kenal nggak? Mungkin sebagian besar di antara Baraya tidak mengenal. Tetapi ketika anggota legislatif dari partai yang namanya PKS itu berjuang di dalam sidang, itu sebenarnya bukan representasi dari rakyat yang memilihnya, tetapi itu keinginan dari majelis syuronya. Majelis syuro mau begini, mau begitu, mau begini, begitu. Ya itu fraksinya semuanya ikut ke sana. Begitupun misalkan dengan PDIP. Ya semuanya harus sesuai. Kalau misalkan perampasan aset, seluruh rakyat Indonesia yang mencoblos PDIP ingin perampasan aset, tetapi Ibu Megawatinya tidak mau melakukan seperti itu, ya maka tidak akan ada perampasan aset di Indonesia. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, sana yang ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kan semuanya harus sesuai dengan kehendak ketua partai politik. Makanya ketua partai politik itu begitu overpower. Ketika Pak Jokowi ada di persimpangan jalan, apakah dia mau jadi gubernur DKI atau dia jadi presiden Indonesia? Apakah itu kehendaknya sendiri? Tidak. Dia harus sungkem minta restu sama Ibu Megawati dan menyerahkan kedaulatan dan kekuasaan untuk menentukan posisinya itu kepada ketua partai. Makanya ketua partai itu sering mengingatkan padanya, itu petugas partai Presiden Indonesia yang katanya dipilih oleh rakyat Indonesia, itu sekedar petugas dari partai. Karena apa? Hakikatnya semua partai politik di Indonesia memang memegang otoritas untuk mengendalikan fraksi-fraksi di DPR. Ketika Baraya misalkan kemarin pemilu, saya mau dukung Anies. Tapi ternyata Anies itu wakilnya tidak yang Baraya kehendaki, tidak yang Baraya harapkan. Yang dicalonkan itu ternyata adalah Caimin, yang kubu-kubu di belakangnya itu sebenarnya bersengketa, bertabrakan. Nah, Baraya nggak ada pilihan, saya mau nyoblos Anies tapi tidak mau nyoblos Caimin. Itu kan terserah sama ketua partainya. Di sana mereka itu bikin kong kali kong, bikin lobby-lobby politik. Di belakang kita tidak tahu kesepakatan di belakang mereka itu apa, kan tidak tahu juga. Yang kita tahu cuman kita harus dikasih pilihan. Saya suka Pak Mahfud, tapi Pak Ganjar meragukan. Saya suka Anies, tapi Caiminnya menyebalkan. Prabowo oke lah, tapi Gibrannya ini kan anak di bawah umur. Nah, Baraya itu siapa yang menentukan orang-orang seperti itu tuh, dan kemudian memaksa kita untuk memilih satu di antara tiga itu? Ya ketua partainya. Nah, jadi mau eksekutif, mau legislatif itu ditentukan oleh ketua partainya. Jadi kalau misalkan kemarin ada anggota DPR yang petantang-petenteng pengen memiskinkan Indonesia sambil ketawa-ketiwi sama si itu, maaf ya. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Kenapa dia ngomong seperti itu? Ya gak apa-apa. Mau diviralkan gak apa-apa, asal sama partai politik yang dipecat juga gak apa-apa. Begitu kan. Dan partai politik, apakah itu adalah representasi dari rakyat? Tidak juga. Itu kan ada kemarin anggota DPR yang bilang, ya dari fraksi PKS gitu ya, jangan dikotomikan antara perwakilan rakyat dengan perwakilan partai, itu sama saja. Enggak Baraya. Ini saya tunjukkan buktinya ya. Coba bisa ngeles nggak? Ini saya buktikan ya.
di DPR yang merepresentasikan kepentingan rakyat itu bisa dibilang 0 atau 0, lah, lumayan kita kasih nilai aja gitu ya. Dari mana kita lihat profesi di Indonesia yang paling banyak mana? Buruh. Perwakilan di DPR 0. Paling banyak di Indonesia yang kedua selain buruh itu apa? Pekerja sektor non-formal, pengusaha tapi sektor non-formal, kecil-kecilan. Kayak pedagang kaki lima, tukang batagor di pinggir jalan, tukang baju di pasar baru, dan sebagainya. Itu, ada nggak perwakilan di DPR-nya? No. Kemudian profesi di Indonesia yang ketiga, yang paling banyak setelah mereka itu apa? Petani dan peternak. Ada nggak representasi di DPR-nya? 0%. Ya kan? Nah, sekarang kita balik. Di DPR itu, pengusaha 61%. Sisanya artis, politikus, dan keluarga politikus. Itu Baraya bisa cek profesi dari anggota DPR RI di Indonesia, profesi dari DPRD di Indonesia itu siapa aja. Ya mereka itu adalah dari kalangan itu saja. Jadi kalau misalkan representasi dari rakyat itu seharusnya adalah kalangan buruh, kalangan petani, pekerja non formal dan sebagainya. Kenapa di antara mereka itu nggak ada perwakilannya? Sebaliknya, pengusaha besar di Indonesia itu cuma berapa persen, tapi 61% anggota DPR justru adalah dari pengusaha besar. Nah, kenapa? Ya karena partai politik ketika dia mengajukan calon, dia membutuhkan yang duitnya besar, yang bisa menjalankan logistiknya. Kan begitu, karena partai politik juga butuh duit. Nah, jadi dari situ akhirnya apa ya, kebanyakan dari partai-partai politik itu mengajukan orang-orang yang sebenarnya tidak merepresentasikan rakyat. Tapi kan itu cuma profesi, dan profesi itu tidak ada hubungannya dengan kebijakan. Ada, Baraya. Nih, saya tunjukkan lagi buktinya ya. Saya tunjukkan. Apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia? Biasanya apapun yang diinginkan oleh rakyat Indonesia tidak akan dibahas di rapat DPR. Apa yang tidak diinginkan oleh rakyat Indonesia, itulah yang dibahas, bahkan dibahas dengan sangat cepat. Nih, contoh. RUU Ibu Kota Negara. Itu rakyat tuh gak tahu apa-apa, tiba-tiba muncul aja seperti itu. Itu hanya 43 hari langsung jadi dari RUU ke UU. Kemudian RUU Cipta Kerja yang bikin masalah itu, yang bikin rakyat banyak yang menjerit nangis itu. Rakyat tidak menginginkan itu, tapi diselesaikan dalam 167 hari. RUU Mineral dan Batu Bara. Itu sangat sesuai dengan kepentingan para pengusaha tambang di Indonesia. Itu kurang dari 1 bulan. 28 hari itu dikerjakan di DPR. Tapi yang diinginkan oleh rakyat, perhatikan baik-baik, RUU Perampasan Aset, 2 dekade diabaikan. Hampir 20 tahun diabaikan, dan sekarang baru akan dibahas setelah ada anggota DPR yang rumahnya dijarah. Kemudian lihat lagi yang diinginkan oleh rakyat, RUU Masyarakat Adat, 17 tahun sampai sekarang nggak disahkan. Kemudian apalagi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, 2 dekade, 20 tahun, 21 tahun bahkan, sampai sekarang juga nggak dibahas sama sekali. Yang diinginkan oleh rakyat Indonesia tidak dibahas oleh DPR, yang tidak diinginkan oleh rakyat Indonesia itu dibahas. Bahkan kadang-kadang mereka ngebahasnya itu di rapat tertutup. Makanya sebagian besar rapat DPR itu tertutup, 80% rapat tertutup, kita tidak tahu notulennya, kita tidak tahu hasilnya, tiba-tiba jadi aja seperti itu. Representasi dari rakyat yang mana kalau misalkan seperti itu? Bayangkan, mereka ngambil uang dari rakyat. Mereka ngambil tunjangan dari rakyat. Mereka mengatasnamakan rakyat. Tetapi mereka bekerja untuk ketua partai yang mencukongi pengusaha-pengusaha besar di Indonesia yang sampai 61% itu. Jadi rakyat Indonesia tuh suaranya cuma diambil doang. Kemudian diklaim doang, dijadikan alat legitimasi. Dan kemudian mereka dengan bangga setiap kampanye, kami targetkan suara dari sini 10%, kami targetkan dari sini suara 30% dan sebagainya. Kita rakyat Indonesia tuh cuma jadi objek dari kepentingan-kepentingan politik yang mereka inginkan sendiri. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau DPR adalah representasi dari rakyat, iya oke, kita harus pertahankan. Harus, wajib, karena itu adalah inti dari demokrasi. Tetapi kalau misalkan dia ngakunya DPR, tapi berjuang bukan untuk rakyat, itu datanya coba bantah yang tadi itu. Itu kan sama sekali tidak menunjukkan representasi dari rakyat. Kalau memang sudah seperti itu, ya bubar aja. Dan bahkan cara untuk mendapatkan suara rakyatnya pun itu benar-benar haram. Karena apa? Karena menyengsarakan rakyat dan membodohkan rakyat. Caranya seperti itu. Loh, kok bisa seperti itu? Ini nih cara yang digunakan partai politik untuk meloloskan aleg mereka. Yang pertama, itu adalah bikin suara-suara, imajinasi-imajinasi palsu. Bikin harapan-harapan palsu.
Jadi saya contohkan beginilah ya. Di sebuah negara yang chaos, yang kacau, yang miskin, yang tidak sejahtera. Katakanlah sebutkan saja ya, ini mah perumpamaan. Sebutkan saja namanya itu adalah Indonesia. Nah, di negara yang miskin, chaos, dan kacau itu diadain pemilu. Dan di situ ada dua calon pemimpin. Yang satu pemimpin yang jujur dan yang satu pemimpin yang jahat. Pemimpin yang jujur, dia berkampanye dengan mengatakan kurang lebih seperti ini. Wahai rakyat Indonesia, Indonesia sekarang sedang miskin. Indonesia sekarang sedang susah. Utangnya banyak, menggunung di mana-mana. Kita dirongrong oleh kekuatan asing. Dan di dalam negeri kita juga punya banyak masalah. Karena itu saya ajak kalian semua untuk bekerja, tingkatkan produktivitas kita. Saya ajak kalian semua untuk susah payah, untuk meningkatkan kecerdasan anak-anak kita. Jangan dulu minta sama negara, ayo semuanya bekerja bersama-sama. Saya akan mengajak kita semua untuk bekerja, untuk berpikir, untuk belajar, untuk jujur, untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di masa depan. Kita harus mandiri, dan karena kita harus mandiri, kita harus mulai memperbaiki diri untuk menjadi orang-orang yang hebat, yang mandiri, yang tidak tergantung pada orang lain, sehingga kita akan memperbaiki Indonesia menjadi lebih baik. Nah, itu adalah kampanye orang baik. Sekarang kampanye orang jahat. Wahai rakyat Indonesia, sekarang Indonesia miskin, sekarang Indonesia kelaparan. Karena itu, maka saya akan gratiskan makanan. Saya akan gratiskan transportasi, saya akan gratiskan pendidikan, saya gratiskan internet. Begitu kan? Dari dua pemimpin itu, mana yang pasti bohong? Yang pasti bohong itu yang kedua. Itu pasti bohong, dijamin. Karena apa? Kalau negara miskin, negara chaos, ya harusnya tingkat produktivitas warganya dinaikkan, kecerdasan warganya dinaikkan, sumber daya manusianya dinaikkan. Itu kan itu realistis. Tetapi orang yang bodoh itu, yang jahat itu justru malah karena negara kita miskin, saya kasih kalian gratis. Jadi malah beban negara menjadi semakin besar, utang menjadi semakin besar. Nah, itu kan. Nah, tapi dari dua itu siapa yang akan dipilih? Pasti yang jahat. Orang yang baik itu nggak akan kepilih di sini. Karena apa? Yang jahat itu tidak menyadarkan masyarakat tentang realitas, tapi bikin omon-omon, bikin cerita-cerita palsu. Kasih aja gratis biar milih saya. Ketika tidak milih saya, ya tanahnya saya hancurin lagi, jalannya saya rusakin lagi, jembatannya saya runtuhin lagi. Kan begitu. Nah, jadi sekarang partai politik dan DPR di Indonesia menang tuh yang mana? Yang ingin meningkatkan produktivitas rakyatnya, warganya, dengan membuat mereka itu terus-terusan bekerja dan berinovasi, atau membuai mereka dengan gratisan-gratisan. Mana yang terpilih? Yang ini kan? Nah itu agar mereka terpilih. Kemudian cara mereka yang terpilih yang kedua, yang merusak itu apa? Mereka menggunakan perbedaan-perbedaan untuk menciptakan polarisasi dan politik identitas. Pilih saya karena saya satu-satunya adalah warga lokal, warga pribumi. Pengusaha itu mau nyalon padahal dia orang Jakarta, kita orang Bandung. Pengusaha itu mau nyalon padahal dia orang Lampung, kita adalah orang Bandung. Kan begitu. Jadi mereka itu mencoba untuk ada perbedaan dalam masyarakat kemudian dipecah belah. Sebenarnya misalkan ya, dulu tuh orang Islam sama orang Kristen tuh baik-baik aja. Sampai akhirnya partai politik itu datang, kemudian pilih yang seagama dengan kita. Ya akhirnya berantem. Dan akhirnya muncul perang di media sosial. Itulah yang dikatakan oleh Bung Karno. Bahwa kita tuh punya masalah sara. Kita tuh punya masalah perbedaan. Pulau-pulau kita tuh terpecah satu sama lain. Berjauhan satu sama lain. Tetapi itu tidak cukup berbahaya. Yang berbahaya itu adalah ketika semua perbedaan-perbedaan itu digarisbawahi oleh partai politik untuk mendapatkan suara. Iya kan? Nah, partai politik untuk bisa jadikan orang anggota DPR itu dengan cara-cara itu membodohkan rakyat dengan membuai dengan angan-angan, dengan imajinasi, dan kemudian memecah belah mereka dalam poros-poros yang saling bertentangan. Habib Rizik itu tuh kan orangnya nggak kuat-kuat amat, tapi kenapa dia bisa menjadi sangat besar? Kan didomplengi oleh kekuatan politik. Begitu kan? Nah, jadi sekarang DPR itu pada akhirnya bukan perwujudan dari demokrasi, tapi dia adalah pengkhianat demokrasi. Dia bukan representasi dari rakyat, tapi dia adalah penghancur cita-cita dan kehendak dari rakyat.